Perkenalkan, nama saya Zahra Dia Adiani, NIM 19 17 20 20 26. Saya dari kelas 3 Perbankan Syariah A. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mata kuliah pengantar auditing. Bab pertama yang akan saya paparkan adalah pengauditan dan jasa angsuran. Definisi pengauditan sendiri adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan yang kejadian ekonomi dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi. Dalam rangka menentukan tingkatan kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan definisi yang telah saya paparkan tadi, maka ada 5 komponen utama yang pengauditan, yaitu proses yang sistematis, memperoleh pengevaluasian bukti secara objektif, asersi tentang tindakan-tindakan dan kebijakan ekonomi, tingkat kepatuhan antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun jenis-jenis dalam auditor, yang pertama ada auditor pemerintah, auditor forensik, auditor internal, dan auditor eksternal. Selanjutnya ada jasa ansuran. Jasa ansuran terdiri dari jasa atestasi, yang kedua jasa ansurans lainnya, dan yang ketiga jasa bukan ansurans. Adapun jenis pengauditan, yang pertama ada audit laporan keuangan, yang kedua ada laporan pengendalian internal, yang ketiga audit ketaatan, yang keempat audit operasional, dan yang kelima audit forensik. Selanjutnya ada bab kedua, yaitu standar audit dan resiko audit. Standar audit sendiri itu terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelapor, standar pelaporan, serta standar pekerjaan lapangan. Adapun resiko dalam pengauditan, yang pertama adalah risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan sendiri adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji demikian lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua ada resiko pengendalian. Resiko pengendalian sendiri adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian interest entitas. Resiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasional pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang entitas. Beberapa resiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bahwa dalam setiap pengendalian intern. Selanjutnya ada resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi merupakan fungsi efektivitas produser, audit, dan penerapannya oleh auditor. Resiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lainnya yang ada walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa. Dan selanjutnya ada bab ketiga, yaitu penerimaan perikat audit. Ada beberapa tahap dalam bab ini. Yang pertama ada tahap-tahap audit atas laporan keuangan, yang kedua tahap-tahap penerimaan berkaitan audit. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan sendiri, yang pertama ada penerimaan perikatan, yang kedua ada perencanaan audit, yang ketiga pelaksanaan pengujian audit, yang keempat pelaporan audit. Selanjutnya ada tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Yang pertama ada pengevaluasian integrasi manajemen, yang kedua ada mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko luar biasa, yang ketiga menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, yang keempat menilai independensi, yang kelima menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama, yang keenam membuat surat perikatan audit.
Selanjutnya ada bab yang keempat, yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit atau audit plan yaitu standar pekerjaan lapangan pertama yang berbunyi pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya, yaitu meliputi pengembangan strategi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan dan lingkungan audit yang diharapkan, sifat luas dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran kompleksifikasi badan usaha. Selanjutnya pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis usaha. Agar dapat membuat perencanaan audit dengan baik, maka auditor harus memahami bisnis klien dengan baik-baiknya, termasuk sifat dan jenis usaha klien, struktur organisasinya, struktur pemodelannya, struktur produksi, serta pemasaran, distribusi, dan lain-lain. Adapun isi dari audit plan atau rencana audit, yang pertama ada hal-hal mengenai klien, yang kedua hal-hal yang mempengaruhi klien, yang ketiga rencana kerja auditor, serta ada audit program yang membantu auditor dalam memberikan pemerintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program yang baik harus mencantumkan tujuan pemeriksaan, audit prosedur yang harus dilaksanakan, kesimpulan, dan pemeriksaan. Audit producer adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Audit producer dilakukan dalam rangka mendapatkan bukti-bukti audit. Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara-cara untuk memperoleh bukti audit seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. Adapun resiko dalam audit, yang pertama ada resiko dalam audit, resiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu LK yang mengandung salah saji material. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Kekeliruan berarti salah saji atau penghilang yang tidak sengaja jumlah atau pengopnya dalam LK. Faktor utama yang membedakan kecurangan dengan kekeliruan adalah apa tindakannya mendasari yang berakibat pada salah saji dalam LK merupakan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Adapun material adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilang atau salah saji dilihat dari keadaannya meliputinya. Mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang memberikan kepercayaan atas informasi tersebut. Auditor harus mempertimbangkan resiko audit dan materialitas dalam merencanakan audit guna memperoleh bukti audit yang kompeten dan mengevaluasi apakah LK secara keseluruhan disajikan secara wajar. Di dalam plan audit ini ada resikonya, yang diantaranya ada resiko bawaan, resiko pengadilan, dan resiko deteksi. Selanjutnya adalah bab kelima, yaitu bukti audit dan prosedur audit. Tujuan umum audit sendiri yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi, jurnal, buku besar, buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, rekonsiliasi, dan lain-lain. Semua informasi pemuat tersedia bagi auditor seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen, rapat, konfirmasi, dan lain-lain. Cukup atau tidaknya bukti audit mempertimbangkan materialitas dan resiko, faktor ekonomi, ukuran, dan karakteristik populasi. Kompetensi bukti audit yaitu kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu referensi, sumber, ketetapan waktu, objektivitas, cara pemerolehan bukti. Dalam proses audit sendiri adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit.
Prosedur audit yang disebutkan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga meliputi inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi. Prosedur audit yang bisa dilakukan auditor adalah inspeksi, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, permintaan keterangan, konfirmasi, penelusuran, pemeriksaan, perhitungan, scanning, pelaksanaan ulang, teknik audit berbantuan komputer. Selanjutnya ada bab yang keenam, yaitu kertas kerja audit. Kertas kerja audit sendiri adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja dalam audit ini yaitu memo, hasil analisa jawaban konfirmasi, client responsion letter, komentar yang dibuat atau didapatkan oleh akuntan pemeriksaan, tembusan atau kopi dari dokumen penting dari suatu daftar baik yang diperoleh ataupun yang didapat dari klien dan diverifikasikan oleh akuntan. Kertas kerja adalah dapat berasal dari klien, hasil analisa auditor, pihak ketiga yang independen. Terdapat 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja, yaitu dasar untuk perencanaan audit, kertas kerja sebagai alat dokumentasi utama bahwa auditnya memadai telah melaksanakan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan EIA. Selanjutnya ada dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas, dan yang terakhir dasar untuk penelaah oleh penyelia dan partner. Isi kertas kerja dalam audit sendiri adalah pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat saat dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan dengan pengujian yang telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan yang menunjukkan dilaksanakan standar pekerjaan. Tipe kertas kerja yaitu audit program. Yang kedua ada working triennial balance. Yang ketiga summary of achievement journal entries. Yang keempat top schedule. Yang kelima supporter schedule. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memberikan indeks kertas kerja adalah setiap kertas kerja harus diberi indeks, dapat di sudut atau di sudut bawah. Perencanaan indeks silang harus dilakukan, yaitu dengan cara indeks silang dari skedul utama, indeks silang dari skedul akun pendapatan dan biaya. Yang ketiga, indeks silang antara skedul pendukung. Yang keempat, indeks silang dan skedul pendukung keringkasan jurnal achievement. Yang keenam, indeks silang dari skedul utama ke working triennial balance. Yang ketujuh, indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Sekian pemaparan yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.